Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah hari ini sudah bebas dari karantina. Jadi menikmati betapa nilai sebuah kebebasan itu. Tak terasa pula juga kita tinggal satu pertemuan lagi, dan itu insya Allah nanti kita sinkronus minggu depan. Nanti saya akan sedikit juga menjelaskan tentang akhir dari evaluasi perkuliahan kita ya, atau ujian akhir semester itu. Jadi kita anggap relax saja, santai, tetap harus full of preparation ya. Jadi harus penuh dengan persiapan. Topik hari ini sebagaimana dalam rangkaian setiap pembahasan dari topik-topik yang sebelumnya. Jadi setelah teori tentu ada case study-nya ya. Jadi saya harap rekan-rekan masih ingat atau mungkin bisa ditonton lagi karena ini kan video teaching ya. Jadi tinggal ke YouTube saya dilihat lagi yang minggu lalu kita mempelajari hubungan sipil dan militer ya, military civil relations ya, dan bagaimana menurut Samuel Huntington itu yang dimaksud dengan hubungan sipil dan militer itu ya. Jadi bukan hubungan kerjasama, tetapi bagaimana memaknai prajurit dan institusinya itu adalah sebagai sebuah lembaga yang profesional dan prajurit yang profesional. Itulah yang dimaksud dengan hubungan sipil militer ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari sebuah kasus yang sangat menarik ya. Nanti di tugas e-learning nanti Anda coba mencari yang kasus studi semacam ini ya, tetapi dalam konteks kita di Indonesia ya. Nah, yang hari ini sebagaimana yang ada di dalam slide pertama ini, Donald Trump and the Future of Intelligence, Donald Trump dan masa depan intelijen. Jadi ini sangat menarik karena meskipun ya sekarang beliau sudah tidak menjadi presiden lagi, jadi saya ambil, dan juga kalau Anda melihat di RPS ya, yang sudah saya distribusikan dari awal kuliah itu, ini materi yang kedua dari akhir ya di dalam daftar pustaka RPS itu atau rencana pembelajaran semester. Artikel dalam sebuah foreign policy essay ya, yang ditulis oleh Joshua Rovner pada tanggal 8 Januari tahun 2017 ya. Jadi tidak begitu lama ya, sekitar 4 tahun yang lalu. Tentu ketika awal-awal bagaimana pertarungan pemilihan presiden ya, Donald Trump memang akhirnya beliau menangkan ya 4 tahun yang lalu ya, bukan yang kemarin. Kalau yang kemarin dia dikalahkan oleh Joe Biden. Nah, jurnal ini sangat menarik ya, esai ini sangat-sangat menarik bagaimana menghubungkan sipil militer itu atau profesionalitas militer ya, terutama mereka-mereka yang berada di dalam lini intelligence ya. Sebagaimana kita ketahui juga kalau di kita itu kan ada BIN itu ya, Badan Intelijen Negara, dan itu kan memang mayoritas adalah tentara ya. Nah, keprofesionalannya bagaimana ya, tentu di negara-negara yang lain juga formatnya itu sama gitu. Jadi maksudnya mereka yang berkecimpung di dunia intelijen itu adalah mereka yang menjadi prajurit-prajurit teladan ya, atau personel-personel militer yang sangat teladan. Nah, di dalam artikel ini, dalam esai ini yang menarik diawali dengan ini rekan-rekan. Jadi untuk komplit esainya, untuk esai yang komplitnya Anda nanti bisa klik di sini nih ya, atau Anda sentuh aja di layar HP Anda atau laptop, nanti ada seperti ini. Jadi Anda langsung akan dibawa ke esai lengkapnya. Mana ini? Come on, bentar ya.
Nah, ini dia ya. Jadi ini judulnya, tadi saya beberapa aja ambil, saya buatkan di dalam sebuah PowerPoint, tetapi untuk lengkapnya ya, keseluruhan dari essay ini ya itu ada di yang link tadi ya. Jadi Anda tinggal scroll down seperti ini ya, bila ada yang punya cukup waktu ya untuk bisa membacanya. Nah, nanti yang poin utama ya itu yang sudah saya ambil di dalam PowerPoint ini. Oke, jadi diawali dengan apa ya? Nah, apalagi Anda ini kan teman-teman yang milenial itu ya. Diawali dengan it started with a tweet. Nah, bayangkan ini urusan politik yang sangat luar biasa ya. Jadi contoh di dalam essay ini adalah contoh bagaimana dunia intelijen pada saat itu ya, pada saat pemilihan presiden Amerika ya yang dimenangkan oleh Donald Trump yang pertama ya, bukan yang kemarin, 4 tahun yang lalu ya, setelah tahun 2017an tadi itu. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari tweet ya, bayangkan ya, tweet tentang apa? Tentang bahwa ada keterlibatan intelijen Rusia ya yang menyerang CIA, Central Intelligence Agency ya, untuk punyanya pemerintah Amerika, untuk tujuannya apa? Untuk memenangkan Trump. Itu bunyi tweetnya gitu. Jadi shortly ya, jadi pendek aja ya, setelah diketahui, after the news broke ya, berita itu tiba-tiba mematahkan gitu ya semua berita-berita yang ada dan dikuasai oleh sebuah tweet ini gitu. Tweet apa itu tadi? Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi CIA itu mencurigai ya, suspected Russian intelligence ya, cyber attack to help Donald Trump to win the presidential election. Itu bunyi tweetnya tuh seperti itu ya. Nah, yang memberitakan itu CIA gitu. Nah, apa kemudian dibalas oleh kelompoknya Trump ya? Nah, tentu saya pernah juga, insya Allah kalau saya masih gak lupa ya, dalam kelas ini juga ketika perang Irak dulu ya, itu kan katanya Saddam Hussein pernah punya senjata pembunuh massal ya, World Mass Destruction atau WMD ya. WMD ya. World Mass Destruction. Nah, kemudian inilah yang dibuat menjawab oleh istilahnya tim pemenangan Trump, bahwa apa yang dikatakan oleh CIA itu, di mana ada intelijen Rusia yang menggunakan cyber attacks itu ya, untuk memenangkan Trump. Nah, apa kata tim pemenangannya Trump itu? Mereka itu kan orang-orang yang sama, the same people, yang mengatakan Saddam Hussein itu punya senjata pemusnah massal yang itu sudah diakui oleh pemerintah Amerika ya, dan menyatakan mereka bersalah ya. Artinya Saddam itu tidak mempunyai itu ya, tapi itu udah tahun kapan itu gitu ya. Jadi udah puluhan tahun ya baru terkuak kalau itu memang tidak benar. Nah, jadi maksudnya juga kelompok Trump ini mengatakan bahwa CIA itu juga nggak benar gitu ya, berkenaan dengan masalah tweet itu. Nah, ini yang menarik gitu. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, betapa kemudian pengukuran profesionalitas itu ya, hubungan sipil militer teruji juga ya di sebuah negara yang sangat maju seperti Amerika gitu. Nah, untuk juga lebih mengacu pada bagaimana sih sebenarnya ya kerja intelijen itu, ntar saya geser ke sini ya. Bagaimana kerja intelijen itu yang betul-betul kemudian bisa menjelaskan bahwa hubungan sipil militer atau keprofesionalan oleh gitu ya prajurit atau oleh tenaga-tenaga militer itu
itu betul-betul bisa tergambarkan ya di dalam sebuah proses inteligensi itu ya, atau dunia intelligence. Kalau yang minggu lalu itu kan kita mengukur bagaimana keprofesionalan institusi maupun personel militer atau prajurit itu dari 3 kriteria ya. Kemarin itu ada expertise itu yang pertama, kemudian ada responsibility, tanggung jawab itu yang kedua, dan corporateness ya, kebersamaan ke dalam sebuah kekompakan dalam kelompok. Nah, 3 pengukuran itu menjadi sebuah profesionalitas ya, ukuran profesionalitas ya, ukuran hubungan sipil militer menurut Samuel Huntington. Nah, di dalam konteks intelligence ini semakin terukur gitu, dan semakin pula bisa menjelaskan sejauh apa hubungan sipil militer itu ya dalam rangka penunjukan profesionalitas itu. Nah, selain yang tadi kasus Donald Trump dengan CIA itu, ada dalam esainya Joshua Rovner ini ya, ini pengarangnya ini ya. Esainya Joshua Rovner ini adalah mengatakan seperti ini dia. Jadi berkenaan dengan masalah intelijen itu, new leaders ya, atau pemimpin-pemimpin baru ya, maksudnya presiden yang baru terpilih atau misalkan perdana menteri yang terpilih gitu ya, itu kadang-kadang ya, tidak hanya di Amerika ya dalam konteks ini ya, di banyak negara pun sama gitu, memandang bahwa intelijen atau agen intelijen itu hanya apa ya, birokrasi yang obstacle ya, yang lebih banyak menghambat gitu, atau malah lebih buruk ya, or worse gitu. Jadi ada banyak memang pemimpin-pemimpin yang tidak mengandalkan gitu masalah intelijen ya, atau data intelijen atau kerja intelijen gitu. Nah, mungkin itu juga berkenaan dengan masalah hubungan sipil militer ya, berkenaan dengan masalah keprofesionalan juga gitu. Nah, tentu kita pahami semua ya, agen intelijen itu memang mengontrol informasi-informasi yang rahasia. Itu tentu ya. Dan well time leak ya. Dan ini menjadi apa ya? Menjadi trademark mereka, menjadi penanda dari mereka. Setelah itu apa ya? Setelah mereka itu bisa mengontrol dan menguasai informasi-informasi yang rahasia, mereka itu bisa suatu saat ketika memang dibutuhkan ya, itu dia keluarkan gitu, dibocorkan ya, leak ini ya, dengan tujuan-tujuan politik gitu. Nah, itulah yang sering ya kita pahami di dunia mereka itu, dan apa yang juga sering menjadi bahasan-bahasan di media, terutama media-media yang sifatnya kritis gitu ya, bagaimana kerja-kerja intelijen itu kadang kemudian bisa mereka uraikan ya di dalam investigasi jurnalisme seperti itu. Nah, tentu itu hubungannya dengan masalah profesionalitas juga gitu ya, baik profesionalitas jurnalis yang menginvestigasi itu, dan bagaimana tata dan cara kerja intelijen itu gitu. Nah, itu akan berkompetisi mereka, bagaimana keprofesionalan dari masing-masing dua profesi itu ya, saling bisa berkontestasi dan menjaga gitu ya. Nah, itu pula ya masalah bagaimana seorang perdana menteri atau seorang presiden itu kadang tidak begitu tergantung pada gitu ya agensi intelijen ya, meskipun mereka itu adalah mengontrol informasi-informasi rahasia ya, karena ya itu tadi sebagian dari mereka menganggap hanya sebuah
birokrasi yang menghambat gitu. Tetapi memang ada beberapa pemimpin yang sangat membutuhkan. Anda lihat di sini di yang paragraf kedua ini ya. Jadi misalkan Presiden Clinton, ya ini kita contohnya Amerika ya karena kita ngambil dari isinya orang yang ditulis tadi itu ya di Amerika. Presiden Clinton itu tidak seberapa akrab dan menggantungkan gitu ya. Dia katakan di sini rarely, ya itu jarang artinya. Ya, bertemu dengan Director of Central Intelligence ya DCI James Woolsey. Tapi berbeda dengan Presiden Clinton itu adalah Presiden George Bush. Ya. Dia tuh sangat ya lebih tertarik dengan intelijen gitu ya. Jadi dua presiden ya di negara yang sama tetapi karakternya berbeda bagaimana dia menanggapi dan menggunakan masalah agen-agen intelijen ini gitu. Nah, hampir mirip dengan Presiden Clinton itu ada namanya Richard Sperling dan Paul Wolfowitz, ini mantan duta besar Amerika untuk Indonesia ya pernah ya. Dan Donald Rumsfeld ya. Ini nama-nama yang sangat terkenal ketika War on Terror itu ya sangat sering muncul nama-nama mereka. Ketika orang ini ya itu juga nggak seberapa tertarik ya dengan CIA. Dia mengatakan CIA analysis ya is not ya, analisis CIA itu tidak bermakna ya, tidak mempunyai nilai ya, it's not worth the paper it is printed ya. Jadi tidak bernilai sebagaimana yang banyak ditulis di koran-koran itu seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi ini tergantung bagaimana karakter dan personalitas masing-masing pemimpin negara dan bagaimana dia menganggap profesionalitas ya agen-agen yang terlibat di dalam masalah intelligence itu mempunyai peran gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda bertanya, Pak, lalu apa hubungannya dengan civil military relations ya, apa hubungannya dengan hubungan sipil militer? Nah, kembali pada yang awal tadi saya sampaikan, dunia intelijen ini bisa lebih menjelaskan ya, bisa lebih lebih clear gitu untuk pengukuran ya profesionalitas hubungan sipil militer itu ya. Apakah seorang militer dan institusinya itu betul-betul profesional sebagaimana yang menjadi karakter disampaikan oleh Samuel Huntington ya minggu yang lalu kita pelajari itu atau tidak ya, itu lebih jelas dalam dunia intelijen ini gitu. Kalau yang di tugas fungsi yang lain ya oleh lembaga ketentaraan maupun personel ketentaraan, nah itu agak sedikit sulit ya untuk mengukur bahwa sebuah institusi militer itu profesional atau tidak dan seorang atau sekelompok prajurit atau personel militer itu profesional atau enggak gitu. Tapi kalau di dunia intelijen ini sangat kemudian kelihatan gitu maksudnya. Oke, kemudian yang terakhir slide-nya ini selain yang dua perbedaan tadi ya, dua presiden Amerika dan tiga orang-orang penting lainnya tadi itu memandang lembaga intelijen itu ya sebagaimana yang Clinton tidak begitu tergantung tetapi Bush sangat tergantung gitu ya. Tiga lainnya juga menganggap enggak seberapa penting info-info mereka. Ini ada hal lain lagi gitu. Nah, ini bisa untuk mengukur itu juga ya. Mengukur apa? Bagaimana profesionalitas lembaga dan personil intelijen itu ya. Berkenaan dengan apa itu? The other problem is politicization. Nah, ini yang paling berbahaya ya menurut saya juga.
Jadi kalau sudah ada politisasi, ya, itu betul-betul menjadi sebuah persoalan, gitu ya. Apalagi kemudian ketika politisasi itu berkenaan dengan data-data atau informasi-informasi yang sifatnya itu adalah secret atau rahasia. Karena itu bisa jadi banyak efek ya, artinya bisa jadi karakter assassination misalkan ya, pembunuhan karakter tentang seorang politisi atau figur-figur yang lain gitu ya. Itu semua bisa terjadi ya ketika info-info ya yang memang tergolong secret ya, tergolong rahasia, dan itu ada di tangan para agen-agen dan lembaga-lembaga intelijen, tetapi kemudian mereka mempolitisasi atau ketika ada kebocoran kemudian dipolitisasi, nah, seperti itu. Nah itu betapa sangat bahayanya itu oleh karenanya beberapa pemimpin-pemimpin negara juga akhirnya mereka lebih banyak menggunakan advisor itu ya. Jadi menggunakan para penasihat politik, penasihat ekonomi, penasihat sosial begitu ya. Sementara membiarkan karena lembaga-lembaga atau personil-personil intelijen ini kan wajib ada ya di sebuah negara gitu ya, di sebuah pemerintahan gitu. Jadi tetap keberadaannya mereka, eksistensi mereka itu sangat kuat gitu. Tapi bagaimana penggunaannya gitu ya, nah itu tergantung dari bagaimana pemimpin negara itu gitu ya. Tadi sangat jelas ketika contoh Presiden Clinton sama Presiden George Bush ya, bagaimana mereka menggunakan lembaga dan personel intelijen itu. Nah tentu di dalam hal ini ya, politisasi ini akan sangat membahayakan ya ketika lebih-lebih ya, di sini disampaikan digunakan secara tidak langsung ya. Ini ada indirect politicization ya, itu more subtle ya, jadi lebih agak membahaya, lebih agak mengerikan gitu ya. Jadi karena bisa ada ancaman, bisa ada banyak hal-hal yang sifatnya pemaksaan seperti itu ya. Jadi baik ada ya, tadi yang pertama itu yang direct ya, maksud saya tadi ya, yang politisasi secara langsung ya, itu maksudnya memutar balik fakta begitulah ya. Jadi crude arm twisting itu maksudnya gitu, memeras gitu, seperti ketika menjemur pakaian seperti itu ya. Itu secara langsung ya, secara tidak langsung mereka lebih berbahaya lagi gitu. Nah inilah yang kemudian untuk mengukur seberapa jauh profesionalitas ya hubungan sipil militer itu ketika mereka berada di dalam lembaga intelijen atau personil intelijen, itu akan sangat mudah mengukurnya gitu ya, apakah mereka itu profesional atau tidak gitu. Nah minggu lalu itu kan sangat menarik ya, saya sampai kemudian juga sering merenung gitu ya, apakah kemudian misalkan saya sendiri sebagai seorang dosen itu profesional apa tidak itu. Karena yang kemarin kita contohkan seorang ahli kimia ya, itu kan kalau di dalam bayangan kita ahli kimia wah mesti profesional kan, orang ahli kimia kok gitu. Tetapi kalau dikembalikan pada teorinya Samuel Huntington tadi itu, ketika mereka bekerja hanya untuk perusahaannya DuPont dikatakan ya kemarin itu, perusahaan farmasi Amerika yang sangat ternama itu, maka dia tidak profesional karena dia tidak bekerja untuk, dalam tanda kutip ya, kemaslahatan masyarakat gitu ya, untuk kepentingan masyarakat, meskipun hasil lab analisis dia misalkan setelah dipasarkan oleh DuPont ya, itu menjadi sangat
dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi ketika dia bekerja, seorang ahli kimia ini tadi itu, dia tidak bekerja untuk masyarakat, dia bekerja untuk DuPont tadi itu, untuk perusahaan farmasi itu. Makanya dia dikatakan tidak profesional. Gitu. Nah, bagaimana profesionalitas dia? Ya mungkin harus ingat ada orang Indonesia yang menemukan apa di Amerika, kemudian dia lebih baik dibayar berapa dia tidak mau, lebih baik dia pulang ke Indonesia, ya, dan kemudian dikembangkan di Indonesia, ya. Jadi untuk kemaslahatan, untuk kebaikan lebih banyak oleh orang Indonesia. Nah, itulah maksudnya rekan-rekan sekalian, hubungan sipil militer dalam kasus studi hari ini yang kita pelajari itu mengukur seberapa jauh, ya, seberapa jelas profesionalitas anggota maupun lembaga, ya, tentara khususnya, ya, karena kita topiknya adalah tentang hubungan sipil militer, begitu, ya. Saya kira demikian rekan-rekan, ini pertemuan terakhir di media asinkronus, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah bertemu minggu depan dengan tatap muka, ya, setelah sekian lama mungkin, ya. Nah, ini ada yang menarik, ya. Ini sudah sering dan menjadi jargon umum lah, ya. A picture is worth 1,000 word, ya. Jadi sebuah gambar itu sangat bernilai, ya, daripada 1.000 kata gitu. 1.000 kata itu kan panjang. Tetapi sebenarnya di sini tuh ada gambarnya, ya. Coba Anda perhatikan di sebelah sini nih, ya. Nah, di sebelah sini ada seperti gambar orang ini. Nah, ada terjemahkan gitu, ya. Nah, itu berarti tentang apa gitu, ya. Jadi gambar itu akan punya banyak makna lah, tergantung bagaimana yang melihat dan kemudian yang menerjemahkan gitu, ya. Oke, saya kira demikian rekan-rekan, semoga bermanfaat sekali lagi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you next week.